Hai guys, kembali lagi di channel saya Stan Lifestyle Channel. Sebelum kita mulai kegiatan kita, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, sekarang gue udah ada di daerah Depok, tepatnya di Grand Depok City. Dan kali di Next Time Channel bakal ngebahas suatu komunitas. Kira-kira komunitas apa nih bakal kita bahas di tengah-tengah perumahan kota Depok ini? Stay tune. Siap Pak. Ya, Oke, ya, dengan Pak. Bapak siapa ini? Saya Elang. Bapak Lang. Oke, sekarang gini nih. Kita lagi syuting channel Next Star Channel ya, dan Ya. kita mau tahu nih ada komunitas apa sih ini di bawah perumahan komplek Grand Depok City ini? Ya, ini namanya Komunitas Ciliwung Depok. Oke, komunitas Ciliwung Depok. Oke, dan Bapak Lang ini sebagai Saya wakil ketua 1. wakil ketua 1. Nah, boleh tahu nggak Pak kegiatannya untuk Ciliwung Depok ini apa aja sih kegiatannya? Kegiatannya. Jadi kita edukasi tentang sepadan Sungai Ciliwung Depok. Oke. Khususnya dan Sungai Ciliwung Depok. Jadi fungsinya tentang sepadan sungai itu seperti apa dan kegunaannya untuk Sungai Ciliwung Depok itu seperti apa. Oke, nah saya lihat ini kan ada kayak apa kapal perahu karet ya, Iya. perahu karet, ada reptil juga, Iya. ada tanaman juga. Nah, ada komunitas apa aja sih yang aktif di sini nih Pak? Kalau di sini kita ada ini kalau teman-teman Komunitas Ciliwung Depok Ya. di sini ada untuk reptilnya. Reptilnya ini hasil dari konflik dari masyarakat. Nah ini kita ambil gitu, kita selamatkan ularnya, selamatkan masyarakatnya, gitu. Nanti setelah ini ular tersebut akan kami lepaskan lagi ke hutan. Dan Oke. sini juga ada rumah bibit, gitu. Rumah bibit ini jadi ini fungsinya ini kita untuk ini kan bibit-bibit yang akan ditanam di Sungai Ciliwung Depok ini. Oke. Ya. Nah, untuk yang komunitas reptil nih Pak, kira-kira yang paling sering ditemukan di daerah Depok ini apa ya? Kalau Depok ini ular kobra, terus ular sanca, namanya ular Ticulatus, terus ada lagi ular cicak juga ada, terus ular hijau, ular pucuk, gitu. Terus ada lagi ular tali picis, gitu, atau ular tampar, gitu. Terus ada ular wuling, gitu, ada ular walang, gitu. Tuh, Banyak ya? Banyak. Wah. Nah, kalau dari macam-macam ular yang Pak Lang tadi sebutin, ada nggak beberapa yang beracun atau berbisa gitu Pak? Ada gitu. Seperti kayak ular kobra itu bisa tinggi, terus ular weling itu bisa tinggi. Oh, berarti komunitas ini pun juga mengedukasi penduduk yang ada di sekitar Kali Ciliwung untuk bisa menangani ular-ular dengan baik ya Pak Iya. ya? Oke. Nah, untuk komunitas, untuk craftingnya sendiri nih Pak, kegiatannya tuh lebih ke apa sih, untuk menjaga kebersihannya kah atau untuk pemetaan atau bagaimana Pak? Ya, kalau untuk crafting ini kita mengadakan pendataan dan pemetaan. Jadi beberapa titik sampah, terus tentang limbah yang dibuang ke Sungai Ciliwung, terus tentang titik longsor di mana gitu. Itu setahun 3 kali kita lakukan, gitu. Nah, itu kalau ketika ada titik longsor gitu, nanti itu akan menjadi spot yang akan kita tanamin. Nah, Oke. nah itu nanti bibitnya itu dari sini, Oke, dari itulah tujuan dari kita bangun komunitas yang untuk Iya. penanaman bibit ini Pak ya? Oke. Nah, untuk event terdekatnya ini kira-kira apa nih Pak untuk di tahun ini? Kalau tahun ini event terdekatnya ada, kita biasanya 3 kalender besar itu. Setiap tahun itu ada Hari Peduli Sampah Nasional, terus ada HUT RI yang gitu sering kita lakukan, terus ada Hari Ciliwung. Yang paling dekat ini adalah yang mau kita lakukan adalah HUT RI. Jadi kita pengibaran bendera itu di Sungai Ciliwung, dan ini tiang benderanya gitu. Ini kita taruh di cadas sana, di tengah-tengah Sungai Ciliwung itu. Nah, untuk benderanya nanti akan dibawa oleh perahu karet. Iya, perahu karet nanti dikibarkannya di Sungai Ciliwung itu. Oh, wah, seru sekali Pak ya. Iya. Nah, untuk orang-orang di daerah sini atau yang mau ikut untuk ikut tarung jeram mungkin itu bisa nggak Pak kira-kira? Bisa. Bisa ya? Iya. Oke, caranya bagaimana tuh Pak? Caranya ya
mungkin bisa datang ke sini. Nanti kalau misalkan kita pemetaan, biasanya kita melibatkan teman-teman komunitas lain yang ada di Oke. Depok. Gitu. Jadi kita sama-sama kita pemetaan, nah, gitu, kita ini, gitu. Nah, nanti hasilnya itu kita akan berikan kepada dinas-dinas terkait. Oke. Nah, sebenarnya gini ya, kalau yang kita tahu untuk Sungai Ciliwung itu terkenal agak sedikit banyak sampah ya kan Pak Iya. ya. Nah, pernah nggak ada kejadian atau tragedi apa di sini yang mungkin komunitas Ciliwung Depok udah pernah tanganin gitu untuk yang buang sampah sembarangan di sini kah atau apa? Iya. Kalau di sini kita biasanya kalau namanya jembatan itu paling paling ini ya, paling rawan untuk untuk membuang sampah, Sampah, ya. gitu. Berapa kali kita sudah pernah tangkap tangan yang membuang sampah di sini, gitu. Dan kita nggak peduli mau itu anaknya pejabat, mau itu dari aparat ataupun dari dinas apa gitu. Namanya mereka membuang sampah ke sungai itu adalah kegiatan yang salah, perbuatan yang salah, kayak gitu. Dan itu kita mengedukasi dan kita foto KTP-nya gitu. Terus nanti itu akan menjadi data kami gitu. Dan ketika ada yang menanyakan siapa aja yang membuang sampah, itu pasti akan kita berikan, dan paling juga kita akan mempostingnya di grup sosmed Komunitas Ciliwung Depok. Oke, berarti akan mendapatkan hukuman sosial ya Iya, Pak hukuman ya? sosial. Oke. Nah, mungkin dari Bapak Alang sendiri dari perwakilan komunitas Ciliwung Depok ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang ada bermukiman di pinggir sungai, nggak cuma di Ciliwung atau dimanapun, mungkin ada pesan mungkin? Pesannya itu adalah jaga dan rawat Ciliwung kita, kayak gitu. Dan Ciliwung itu bukan tempat sampah dan bukan tempat pemukiman. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi kita tuh jangan buang sampah sembarangan, bukan karena takut diposting di sosmed atau apa, tapi karena bukan sungai Ciliwung aja dan sungai-sungai lain itu adalah tempat alam yang harus kita cintai dan kita jaga kebersihan teman-teman. Oke, baiklah, terima kasih banyak Pak Ya, Lam. sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya. Oke. Nah teman-teman, tadi kita udah ngebahas nih kalau di sini tuh ada komunitas reptil, nggak afdol dong kalau kita ngeliat reptilnya. Nah sekarang ini, Pak Lam, ini ada apa aja nih? Ular sanca. Ular kopi ya? Ular hijau ekor merah. Ini biasanya dia suka ada di pohon-pohon. Ini, dan yang buat bisanya ini ada ini ular kobra. Ini ular kobra ini. Ular kobra, dan ini ular wuling. Nah kalau saya pengen megang salah satu ular yang aman yang mana nih Pak? Yang aman yang ini. Ini ular kopi. Ini makanannya dia tikus. Dan tikus. ya, panjangnya bisa sampai 2 meter. Panjangnya bisa 2 meter. Iya, ya, tapi siang hari. Oh berarti bukan makhluk nokturnal dong ya? Bukan. Kalau nocturnal ini ular wuling, dia nocturnal gitu. Ini nocturnal sama dia siang dan malam hari. Agresif nggak Pak ya? Yap. Iya. Nah, ada tips-tipsnya nggak Pak untuk megang ular nih Pak? Nah, tipsnya adalah kalau kita megang ular, kita harus tenang. Harus tenang. Iya, tenang kayak gitu. Karena ketika kita tidak tenang, dia akan merasakan. Ular itu dia tidak akan merasa tenang. Dia pasti akan jalan-jalan terus. Dan apa? Karena dia mempunyai ada ini namanya membran simpanan. Yang gitu. Jadi dia bisa merasakan getaran ini tadi. Oh gitu ya. Oke, kalau pelan-pelan dulu boleh ya Pak ya? Oh iya, dia sensitif sekali Pak ya? Iya, sensitif. Oh, jadi tadi ular kopi ya Pak ya? Ular kopi, Dia nggak berbahaya ya? nggak berbahaya. Oh. Ini biasanya kita temukan ini di daerah yang seperti apa nih? Di kebun kah? Atau? Ini sih banyak. Terus kira-kira pun bambu juga punya ada. Kenapa dia dinamain ular kopi Pak? Karena- Bapak! Karena dulu pernah diketemukan di salah satu pohon kopi, kebun kopi, dan warnanya juga hitam seperti kayak kopi. Oke. Makanya masyarakat tuh bilang ini ular kopi, tapi setiap daerah tuh malah beda-beda. Oh namanya beda-beda ya? Oh. Tapi
sejauh ini baru ini ya Pak ya? Iya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Iya. Ada 8 ekor ular teman-teman. Kalau untuk yang besar-besarnya ada. Yang besar-besarnya ada? Ada ular kita. Ada yang 3 meter setengah, ada yang 3 meter, ada yang 4 meter. Nah untuk ular-ular ini Pak bisa dilepas ke alam liar itu kalau udah bagaimana Pak? Kalau yang pertama kita cek dulu kesehatan kita, penyakitnya seperti saya. Itu bisa karyawan juga. Oh, karyawan juga? Karyawan, terus bisa kutukan, jamuran, Oh. terus cacingan, gitu. Ular bisa cacingan? Bisa cacingan. Kesemutan? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Kalau cacingan ini biasanya di sini ada kayak benjol-benjolan di sini. Oh gitu ya? Benjolan, nah gitu. Nah ini untuk mengeluarkan cacing ini kita harus black dulu. Oh gitu? Black, nah nanti kita keluarin gitu. Kalau misalkan cacingnya banyak, itu nggak bisa keluarin satu Langsung? kali itu langsung. Oh, Karena emang dia akan lemas. Nah juga kita keluarin 3 nanti. Oh berarti emang dia nahan sakit ya Pak waktu kita keluarin cacing itu ya? Sama bentuknya seperti kayak putih kayak cacing kayak gitu. Dan kalau kutu biasanya sini dia ada benjolan, yang gitu. Sini, yang gitu. Itu kalau misalkan kalau kita gini, itu biasanya suka ada kayak jalan-jalan seperti kayak kutu-kutu kecil. Oh. Kalau udah besar, dia pasti akan ada benjolan. Kalau kita tarik itu ada hewannya, bibawnya tuh kayak Kayak kutu pada umumnya gitu? Oh oke. kalau kita ini apa kita pecahin kutunya tersebut itu akan ada kuat darah. Oh itu emang darah dari si ularnya itu Iya, Om ya? ularnya. Oh Jadi dia menghisap darah tersebut. jadi gitu teman-teman. Nah untuk yang berbisa kayak saya terima kasih banget untuk nggak dipegang ya Pak ya? Nggak usah ya? Nggak usah. Nah kita yang belum kita ngeliat yang penanaman bibit nih Om. Iya. Boleh kita lihat Om? Oke. Mari Om. Nah, ini rumah bibitnya bang. Oh Iya. wah ini banyak ya. Iya. Ada apa aja nih kira-kira bibitnya nih? Ada bibit pohon lo, terus ada bibit rambutan juga, gitu. Terus ada pohon mangga, ada juga pohon yang lagi terkenal, ada janda bolong juga. Oh yang itu ya? Bolong-bolong itu ya? Bolong-bolong. Nah untuk tanaman yang untuk menanggulangi longsor itu yang mana Om? Ada kayak pohon lo, yang gitu. Ini bibitnya mana ya? Gitu. Hanya ini. Nah, kalau pohonnya yang itu tuh, yang itu, yang besar itu. Oh yang pinggir itu? Pinggir itu. Oh Pohonnya gitu. Jadi dia untuk menahan longsor, kayak gitu. Itu buahnya juga ada tuh yang pinggir itu, untuk buahnya, kayak gitu. Wah, tapi untuk segede itu tuh berapa tahun Om? Itu bisa puluhan tahun. Puluhan tahun Iya. ya? Karena pohon lo itu pohon loka asli Ciliwung, gitu. Setiap Ciliwung pasti ada gitu. Kalau di Depok ini terkenal pohon bambu, gitu. Vegetariannya bambu, di pinggir sungainya itu. Nah ini total ada berapa bibit ya? Ada berapa ya? Ada puluhan ini, kayak Puluhan gitu. ya? Ini Masih juga bisa bertambah lagi Om? tambah lagi. Kita juga lagi coba untuk iniin juga bibit yang lain gitu. Nah gitu teman-teman, untuk jadi pohon sebesar itu tuh kita butuh bertahun-tahun. Jadi kalau kita nggak kerjasama untuk jaga lingkungan kita, siapa lagi yang bakal jaga? Gitu Om ya? Iya. Nah kira-kira kayaknya itu aja sih Om ya untuk hari ini Om ya? Oke, siap. Oke terima kasih banyak Om ya. Iya. Oke sampai ketemu Iya. lagi. Nah untuk teman-teman Nexstar, ikutin terus kelanjutan channel Nexstar ya. Kita lihat lagi minggu depan ada channel apa lagi. Bye.